Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas beberapa tips untuk Baleno Facelift 2022. Karena ada beberapa viewers yang nanya gimana sih cara naikin sorot lampu buat di Baleno 2022 ini. Nah jadi untuk Baleno 2022 ini udah punya fitur manual leveling dari dalam. Jadi kita udah bisa ngatur ketinggian sorot lampu dari dalam mobil langsung tanpa harus buka kap mesin. Nah tapi yang gue rasain ini tuh di posisi 0 alias posisi tertingginya itu masih kurang tinggi. Jadi kadang kalau di daerah yang gelap banget itu tuh kadang suka ada kendaraan lain yang nggak pakai lampu. Nah kalau misalnya sorot lampunya itu terlalu pendek, itu tuh sama sekali nggak kelihatan kalau kayak motor gitu. Jadi di sini gue ninggiin sorot lampu itu bukan mau bikin silau dari lawan arah ya. Karena ya untuk apa juga kita pakai lampu headlamp untuk menerangi jalan, bukan menerangi atau bikin silau lawan arah. Nah jadi setelah pengaturan lewat batok lampu, gue tuh pengennya di pengaturan 5 itu jadi sama dengan pengaturan di posisi 0. Jadi yang tadinya 0 itu kan posisi paling tinggi ya. Nah gue tuh jadiin posisi tertinggi sebelumnya itu jadi di angka 5. Alias jadi paling rendah atau paling pendek. Jadi gue kalau misalnya perlu gue masih bisa tinggiin lagi. Tapi kalau memang gue di posisi yang nggak perlu terlalu tinggi, gue selalu posisiin itu di angka 5. Kenapa nggak pakai high beam? Karena high beam itu terlalu tinggi dan juga cahayanya itu lebih nyebar. Dan nggak mungkin kan kita nyalain high beam terus. Nah untuk menaikkan sorot lampu langsung dari batok lampunya yang di depan, kita butuh alat ini. Ini sebetulnya kayak kunci shock biasa sih. Tapi ini gue beli yang handle-nya model Ratchet. Dan setelah gue coba ini jauh lebih gampang dibanding pakai kunci pas atau kunci shock biasa. Nah ini gue pakai yang 8 mm. Ini satu set gini menurut gue murah sih karena harganya itu nggak nyampe 150.000. Dan menurut gue ini sih useful banget ya. Nah ini kepala Ratchetnya tadi. Ini ada extension, kita pasangin dulu. Oh ya buat teman-teman yang mau beli kunci Ratchet kayak gini yang sama dengan gua, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Baru terakhir kita pasangin kepala untuk kunci shocknya ini. Nah ini yang nantinya bisa diganti-ganti sesuai dengan ukuran yang kita perluin. Nah Ratchet ini bedanya apa? Ini tuh kalau misalnya kita diputer, itu tuh nggak akan balik lagi ke posisi yang berlawanan arah. Jadi kita betul-betul jauh lebih gampang dibanding pakai kunci shock biasa. Nah ini juga bisa diganti arahnya, jadi kalau misalnya kita mau muternya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ini bisa diatur. Nah ini yang kanan kemungkinan teman-teman pasti punya ya di rumah. Nah ini fungsinya sebetulnya sama sih, tapi untuk dalam hal mengubah ketinggian sorot lampu, itu karena ruangan di belakang batok lampu itu cukup sempit ya. Jadi kalau misalnya pakai kunci shock biasa, itu bakal lebih sulit karena area putarnya itu jauh lebih terbatas. Ini gue coba peragain ya, tapi memang kalau misalnya cuman kayak gini, nggak ada nempel ke baut yang mau kita buka, mungkin nggak kebayang sama teman-teman kenapa alat ini bisa betul-betul ngebantu kita waktu ngerubah settingan lampu nanti. Pertama-tama teman-teman buka kap mesin atau kap motor di bagian depan mobil. Nah ini dia posisi pengaturan ketinggian headlamp. Letaknya ada di bagian belakang dari proyektor. Nah itu yang di bagian kanan atas itu yang warna putih. Itu mirip kayak baut ya, tapi itu sebetulnya bukan baut sih, cuma bisa diputar pakai kunci shock 8 mm tadi. Untuk yang di bagian bawah itu bisa diputar juga. Kemungkinan untuk merubah ke kiri atau ke kanan dari arah proyektornya. Dan ini untuk headlamp yang sebelah kiri sebetulnya posisinya sama sih, cuman kebalikan aja ya. Jadi dari kiri atas bentuknya sama persis, kayak segi 6 baut dan warnanya putih. Ini yang bakal kita putar untuk menaikkan atau menurunkan posisi sorot lampu. Untuk yang bagian bawah gue pernah coba putar tapi kayak nggak ngefek gitu sih. Tapi mungkin kalau teman-teman mau eksperimen, teman-teman cobain aja. Jadi kita fokus sama yang di atas ini yang warna putih.
Teman-teman tinggal pakai kunci shock tadi, yang pakai reset ini jauh lebih gampang ya. Dan ini gue nggak contohin puterin lagi ya, karena ini udah di posisi yang gue memang udah pas gitu. Jadi gue nggak mau rubah-rubah lagi, karena kalau misalnya udah ketemu posisi yang pas itu tuh kita harus lihatnya sambil mobilnya jalan sih. Nggak bisa kalau cuman pakai panduan dari tembok doang. Memang harus ada trial error, jadi kalau misalnya ketinggian atau kerendahan nanti tinggal dirubah lagi. Yang penting sebelum teman-teman ngatur ketinggian pakai kunci shock tadi, itu pengaturan manual leveling headlamp dari dalam mobil, pastiin ada di posisi 5. Nah jadi posisi 5 ini yang jadi patokan atau default dari posisi sorotan lampu yang kita pakai sehari-hari. Nah nantinya ini tuh kita kalau misalnya perlu lebih tinggi, kita kan geser ke 4, 3, 2, 1 atau 0. Nah itu tuh jadi bisa lebih tinggi lagi. Tapi untuk defaultnya teman-teman pastiin di posisi 5 itu posisi yang nggak terlalu atas, tapi cukup untuk menerangi jalan di depan kita. Jadi kalau sebelumnya posisi 0 itu udah paling tinggi dan ternyata kurang tinggi, nah jadi dengan mengatur ini kita tuh ubah posisi yang tadinya paling tinggi itu jadi paling rendah. Supaya kita masih bisa atur lebih tinggi lagi di saat diperlukan. Nah untuk mengatur ketinggian, ini kalau yang di headlamp sebelah kiri ya, muternya itu searah jarum jam. Kurang lebih seperti ini, semoga kebayang ya. Teman-teman sambil lihat aja kemana arah sorot lampunya, makin tinggi atau makin rendah. Untuk tips yang selanjutnya, ini gue mau kasih tahu caranya supaya kalau misalnya kita buka kunci mobil pakai remote, itu otomatis lampu utamanya nyala. Ini bakal ngebantu kalau misalnya kita parkir di posisi yang gelap ya, jadi kita tahu posisi mobil kita ada di mana. Nah jadi untuk mengaktifkan option-option atau setting-setting yang banyak itu teman-teman harus tahan tombol yang sebelah kanan ini di posisi layar yang kosong kayak gini. Nanti setelah ditahan lama, akan muncul setting-settingan yang seperti ini. Di sini cukup banyak settingan mobil yang teman-teman bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk fungsi yang tadi teman-teman cari menu yang Guide Me Light. Di sini teman-teman bisa aktifin itu lampu utamanya mau nyalanya berapa lama. Bisa 10, 15, 20 atau 25 detik. Kalau gue sih pilih yang 10 detik aja cukup. Tips selanjutnya buat teman-teman yang belum tahu, gambar mobil yang ada di bagian tengah MID itu ternyata warnanya bisa diganti sesuai dengan warna mobil kita. Karena mobil gue warnanya putih, jadi gue pilih yang warna putih. Tapi itu bisa juga diganti dengan warna lain. Atau bisa juga diganti dengan warna biru. Teman-teman cari menu yang display item, pilih yang car color. Nah ini ada 4 pilihan warna. Memang terbatas sih, cuman ada putih, silver, orange, dan biru. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan warna mobilnya teman-teman. Kemudian diklik aja di warnanya sampai ada tulisan successful kayak gini. Selanjutnya teman-teman tinggal balik lagi ke layar utamanya. Harusnya warna mobil yang ada di tengah MID itu udah berubah. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau request mau tips apa lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya gue memang bisa bikinin, gue pasti bakal bikinin videonya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.